Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama saya Renata Aprila Sitorus. Kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran. Sebelum kita membahas mengenai model-model pembelajaran, apa sih definisi dari model pembelajaran itu sendiri? Model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Setelah mengetahui pengertian atau definisi dari model pembelajaran, sekarang kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran. Ada banyak macam model pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Dan saat ini kita menggunakan kurikulum 2013 atau yang sering kita sebut dengan K13, di mana di dalam K13 terdapat 4 model pembelajaran yang disarankan oleh Kemendikbud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah inquiry learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, dan analitis serta dapat merumuskan sendiri temuannya. Langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry learning terdiri atas 1. Observasi atau mengamati berbagai fenomena alam. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik bagaimana mengamati berbagai fakta atau fenomena dalam mata pelajaran tertentu. 2. Mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi. 3. Mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. 4. Mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan, sehingga pada kegiatan tersebut peserta didik dapat memprediksi dugaan atau yang paling tepat sebagai dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. 5. Merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis, sehingga peserta didik dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Kelebihan model pembelajaran inquiry learning yaitu sebagai berikut. 1. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. 2. Pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. 3. Peserta didik yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lemah dalam belajar. Kekurangan model pembelajaran inquiry learning yaitu sebagai berikut. 1. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. 2. Sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 3. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Yang kedua adalah discovery learning, yaitu model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Learning terdiri atas 1. Stimulation atau memberi stimulus. Pada kegiatan ini, guru memberikan stimulan dapat berupa bacaan atau gambar atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran atau tema yang akan dibahas, sehingga
Peserta didik mendapat pengalaman belajar, mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi, atau melihat gambar. 2. Problem statement atau mengidentifikasi masalah. Dari tahapan tersebut, peserta didik diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. 3. Data collection atau mengumpulkan data. Pada tahap ini, peserta didik diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran serta membiasakan peserta didik untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah jika satu alternatif mengalami kegagalan. 4. Data processing atau mengolah data. Kegiatan mengolah data akan melatih peserta didik untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. 5. Verification atau memverifikasi. Tahapan ini mengarahkan peserta didik untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan, baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. 6. Generalization atau menyimpulkan. Pada kegiatan ini, peserta didik digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa, sehingga kegiatan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognisi peserta didik. Kelebihan model pembelajaran discovery learning yaitu sebagai berikut. 1. Mendukung partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. 3. Membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Kekurangan model pembelajaran discovery learning yaitu sebagai berikut. 1. Kadangkala terjadi kebingungan pada para peserta didik ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja. 2. Terbentuknya miskonsepsi. 3. Peserta didik yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajaran semacam ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah problem-based learning, yaitu model pembelajaran yang merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Langkah-langkah dalam model pembelajaran problem-based learning terdiri atas 1. Mengorientasi peserta didik pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan peserta didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. 2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran salah satu kegiatan agar peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan atau menanya terhadap masalah kajian. 3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok.
Pada tahap ini, peserta didik melakukan percobaan atau mencoba untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. 5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta didik mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. Kelebihan model pembelajaran problem based learning yaitu sebagai berikut. 1. Menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 2. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. 3. Membantu peserta didik dalam mentransfer pengetahuan peserta didik untuk memahami masalah dunia nyata. Kekurangan model pembelajaran problem based learning yaitu sebagai berikut. 1. Manakala peserta didik tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. 2. Sebagian peserta didik beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Model pembelajaran yang terakhir atau model pembelajaran yang keempat yaitu project based learning, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi, membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Langkah-langkah dalam model pembelajaran project based learning terdiri atas 1. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. 2. Mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada, disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. 3. Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target. 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Guru melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi proyek dan proyek yang sedang dikerjakan. 5. Menguji hasil. Fakta dan data percobaan dihubungkan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. 6. Mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan sebagai acuan perbaikan untuk tugas proyek pada mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain. Kelebihan model pembelajaran project based learning yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem atau masalah yang kompleks. 3. Meningkatkan kolaborasi.
Kekurangan model pembelajaran project based learning yaitu sebagai berikut. 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak dan banyaknya peralatan yang harus disediakan. 3. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Sampai sini penjelasan saya mengenai model-model pembelajaran. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.